Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 statik. Saya Fernanda Aminullah dengan NIM 233040138 sebagai leader dan rekan-rekan saya silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Reski Agung Febriansyah. Di sini saya sebagai desainer. Dan saya Muhammad Johan Plalana dan saya sebagai analis. Saya Salma Azahra dengan NPM 2430400107 sebagai desainer. Lanjut ke judul sistem ini yaitu model manajemen web, submodul dashboard iOS. Sistem ini disusun sebagai bagian dari praktikum sistem berorientasi objek. Lanjut ke tujuan sistem. Tujuan sistem ini adalah menyediakan antarmuka bagi user manajemen untuk memantau kinerja operasional pengelolaan sampah elektronik. Secara spesifik, sistem bertujuan agar manajemen dapat melakukan monitoring keseluruhan, melihat total akumulasi sampah elektronik yang sudah dijemput dan total poin yang terkumpul. Monitoring berdasarkan kategori, melihat rincian total sampah dan poin yang dikelompokkan berdasarkan kategori sampah elektronik. Monitoring wilayah, memantau sebaran penjemputan dengan melihat total sampah dan poin berdasarkan daerah. Evaluasi kinerja kurir, menampilkan daftar 10 kurir yang paling aktif atau banyak melakukan transaksi penjemputan untuk penilaian kinerja. Analisis partisipasi masyarakat, menampilkan daftar 10 masyarakat yang paling sering melakukan transaksi penjemputan sampah. Lanjut ke tujuan pembuatan dokumen. Dokumen ini disusun sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tujuan rinciannya adalah panduan pengembangan menjadi acuan utama bagi pengembang dalam membangun perangkat lunak iOS agar terarah dan terfokus. Dokumentasi model menyediakan penjelasan lengkap mengenai tahapan pembangunan mulai dari proses, requirement, gathering, hingga pemodelan analisis dan desain. Komunikasi tim digunakan oleh personil yang terlibat, tim analis, desainer, teknis, untuk memahami spesifikasi sistem. Lanjut ke lingkup masalah dan pengembangan. Lingkup pengerjaan dalam dokumen ini dibatasi pada hal-hal berikut. Platform perangkat lunak yang dibangun berbasis website, metodologi menggunakan model proses linear, fokus dokumen, secara berfokus pada tahap requirement gathering dan modeling, notasi pemodelan menggunakan standar UML, target pengguna dirancang khusus untuk kebutuhan aktor manajemen. Selanjutnya requirement gathering, proses bisnis, tahapan modul manajemen web, submodul dashboard. Tahapannya yaitu 1. Petugas mencatat hasil penjemputan sampah di spreadsheet. Petugas menyerahkan data hasil penjemputan sampah ke manajemen. Manajemen menerima data hasil penjemputan. Manajemen meminta rekap data penjemputan per kategori. Petugas memberikan data rekap penjemputan per kategori. Manajemen meminta data rekap penjemputan per daerah. Petugas memberikan data rekap penjemputan per daerah. Manajemen meminta data rekap penjemputan per Dropbox. Petugas memberikan data rekap penjemputan data per Dropbox. Manajemen meminta data rekap kurir yang melakukan penjemputan. Petugas memberikan data rekap kurir yang melakukan penjemputan. Manajemen meminta data rekap masyarakat yang melakukan transaksi penjemputan sampah. Yang terakhir, petugas memberikan data rekap masyarakat yang melakukan transaksi penjemputan sampah. Lalu selanjutnya diagram use case bisnis. Aktornya manajemen menerima laporan sampah dan poin. Aktornya manajemen ingin dapat melihat total penjemputan sampah elektronik, total poin yang dikumpulkan secara manual melalui spreadsheet. Use case bisnis, aktor bisnis, laporan sampah dan poin menampilkan total penjemputan sampah elektronik dan total poin yang dikumpulkan dengan cara menghitung data serta merekap data secara manual menggunakan spreadsheet. Selanjutnya diagram aktivitas seperti ini. Dimulai dari petugas mencatat hasil penjemputan sampah di spreadsheet, menyerahkan data hasil penjemputan, lalu manajemen menerima data hasil penjemputan. Itu datanya untuk penjemputan per kategori, per daerah, per Dropbox, kurir yang melakukan penjemputan, dan rekap masyarakat yang melakukan transaksi. Lalu selesai. Untuk user requirement, manajemen ingin dapat melihat total sampah elektronik yang sudah dijemput dan poin dikumpulkan. Manajemen ingin dapat melihat total sampah elektronik yang sudah dijemput dan yang poin yang dikumpulkan per kategori. Manajemen ingin dapat melihat total sampah elektronik yang sudah dijemput dan poin dikumpulkan per daerah, melihat total sampah elektronik yang sudah dijemput dan poin
yang dikumpulkan per Dropbox, manajemen ingin dapat melihat 10 kurir yang paling banyak melakukan transaksi penjemputan. Manajemen ingin dapat melihat 10 masyarakat yang paling banyak melakukan transaksi penjemputan. Manajemen ingin dapat melihat 10 jenis sampah elektronik yang paling banyak dijemput. Manajemen ingin dapat melihat total histori penjemputan sampah elektronik. Lanjut ke software requirement. Yang pertama, perangkat lunak harus dapat menampilkan total jumlah sampah elektronik yang telah dijemput dan total poin yang sudah dikumpulkan. Perangkat lunak harus dapat menampilkan total jumlah sampah elektronik yang sudah dijemput dan total poin. Perangkat lunak harus dapat menampilkan total jumlah sampah elektronik yang sudah dijemput dan total poin. Perangkat lunak harus menampilkan sampah elektronik per lokasi Dropbox, lalu menampilkan 10 kurir yang paling banyak melakukan transaksi, 10 masyarakat pengguna yang paling banyak melakukan transaksi, 10 jenis elektronik yang paling banyak dijemput, dan menampilkan riwayat penjemputan sampah. Untuk use case-nya, melihat total sampah poin keseluruhan, aktornya itu manajemen, melihat total sampah dan poin per kategori, per daerah, per Dropbox, 10 kurir yang paling banyak melakukan transaksi, masyarakat yang paling melakukan transaksi, 10 sampah elektronik yang paling banyak dijemput, dan seluruh riwayat penjemputan sampah. Selanjutnya, pemodelan analis, skenario use case, melihat total sampah dan poin, aktornya manajemen. Kondisi awal, manajemen berada pada halaman dashboard. Aksi aktor memilih menu total sampah dan poin. Reaksi sistem menampilkan total seluruh sampah dan total poin. Kondisi akhir, informasi total keseluruhan sampah dan poin tampil di layar. Seperti ini. Yang use case kedua, melihat total sampah dan poin per kategori. Aktor memilih menu kategori dan sampah. Sistem menampilkan daftar kategori sampah dan jumlah poinnya. Use case 3, melihat total sampah dan poin per daerah. Aktor berada pada halaman dashboard. Aktor memilih menu distribusi daerah. Reaksi sistem menampilkan daftar daerah. Kondisi akhir, data total sampah dan total poin untuk daerah yang dipilih tampil di layar. Seperti ini. Selanjutnya, melihat total sampah dan poin per Dropbox. Kondisi awal, aktor berada pada halaman dashboard, menekan menu Dropbox, dan menampilkan halaman Dropbox. Selanjutnya, melihat 10 kurir yang paling banyak melakukan transaksi. Kondisi awal, aktor berada pada halaman dashboard, klik menu kurir, menampilkan halaman kurir. Melihat 10 masyarakat yang paling banyak melakukan transaksi, menekan button total sampah masyarakat dan kurir. Reaksi sistem menampilkan halaman masyarakat. Kondisi akhir menampilkan halaman masyarakat. Use case 7, melihat 10 jenis sampah elektronik yang paling banyak dijemput. Kondisi awal menampilkan ke halaman kategori. Aktor memilih button filter menjadi descending. Sistem menampilkan daftar 10 jenis sampah elektronik yang paling banyak dijemput. Kondisi akhir, informasi 10 jenis sampah elektronik yang paling banyak dijemput tampil di layar. Selanjutnya, melihat seluruh riwayat penjemputan sampah. Aktor berada pada halaman dashboard, menekan menu riwayat, menampilkan halaman total riwayat, menampilkan halaman riwayat transaksi. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja kepada diagram sequence. Yang pertama ada diagram sequence melihat total sampah dan jumlah poin. Aktor di sini adalah manajemen. Untuk halaman boundary adalah yang pertama adalah halaman dashboard. Manajemen membuka halaman dashboard, kemudian memilih menu sampah dan total poin. Kemudian masuk kepada controller, ya controller dashboard. Yang selanjutnya masuk ke entity yaitu data sampah. Kemudian data sampah mengirim feedback yaitu adalah data total semua poin. Ada juga skenario alternatif di sini bila tidak ada data sampah, yaitu akan menampilkan halaman utama yang belum ada total sampah dan poin. Bila ada total sampah dan poin, akan menampilkan halaman seluruh total sampah dan poin. Untuk yang kedua, ada use case melihat total sampah per kategori. Manajemen hampir sama seperti tadi, membuka halaman dashboard, kemudian ke halaman kategori sampah, kategori sampah untuk mengakses ke controller dashboard, kemudian mengambil data dari data sampah. Sama seperti tadi ada skenario alternatif yaitu bila tidak ada data sampah akan menampilkan halaman tidak ada data. Bila ada datanya akan menampilkan halaman kategori per halaman sampah per kategori. Yang ketiga hampir sama seperti tadi. Mungkin saya akan langsung lanjut ke sequence yang UC 07. Nah, untuk sequence yang UC 07 ini mulainya kita dari manajemen tidak langsung ke dashboard, tapi memulai dari halaman kategori. Ya, di halaman kategori itu ada
tombol untuk masuk ke halaman 10 kategori yang paling banyak dijemput. Setelah masuk ke halaman itu, boundary akan mengakses controller. Ketika masuk controller akan mengambil data kategori sampah paling banyak dijemput. Bila di sini skenario alternatifnya adalah ambil data kategori paling sedikit dijemput, yaitu adalah kebalikannya. Bila tidak alternatifnya adalah menampilkan kategori yang paling banyak dijemput. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram analis. Nah, diagram analis itu adalah alur daripada halaman-halaman tadi. Seperti tadi kan halaman dashboard dan halaman total point adalah mengakses ke controller. Controller berfungsi untuk mengambil data dari entity, yaitu data sampah. Yang kedua, dari halaman dashboard atau halaman kategori sampah juga sama, mengakses ke controller untuk mengambil data dari entity, yaitu data sampah. Oke, mungkin hampir sama semuanya ya kayak tadi, cuman yang beda itu di UC7 seperti yang tadi dijelaskan. Kita mulainya dari halaman kategori dan halaman 10 sampah terbanyak pun mengaksesnya ke controller dashboard. Dan controller dashboard mengambil data dari data per data kategori. Oke, untuk kelas analis udah selesai. Kita sekarang akan bahas mengenai relasi dan diagram atau antar entitas. Halaman dashboard ke halaman controller adalah dependensi. Kenapa dependensi? Karena halaman dashboard mengirim permintaan data dan aksi pengguna ke controller dashboard. Sedangkan halaman total point dan sampah merupakan mengakses ke kelas controller dashboard merupakan dependensi juga karena halaman total sampah dan poin meminta, intinya kalau dependensi itu mengambil data ya kita tuh. Jadi misalnya dari semua halaman boundary ke halaman controller itu adalah dependensi karena sangat butuh karena untuk mengambil datanya. Nah, sedangkan untuk yang association ya seperti contohnya controller ke entity. Kenapa association? Karena bukan tidak butuh, tetapi controller masih bisa digunakan ketika data itu pun tidak ada gitu ya. Jadi intinya tidak terlalu berketergantungan. Nah, ini untuk diagram analis lengkap. Jadi dari sini semua entitas tuh akan langsung menyambung ke controller dashboard. Jadi kita bikin satu controller saja. Dari controller itu baru mengambil data dari berbagai tabel di database. Nah, jadi semua boundary itu mengakses ke controller dan controller mengambil data dari setiap tabel. Baik, selanjutnya ada perancangan data dengan ORM. Di sini ada tabel masyarakat yang isinya tuh ada ID masyarakat, nama, nomor handphone, dan alamat. Nah, di masyarakat itu melakukan transaksi penjemputan. Selanjutnya ada tabel kurir. Kurir itu berisi ID kurir, nama kurir, dan nomor handphone. Kurir menjemput transaksi penjemputan. Selanjutnya ada kategori sampah. Kategori sampah berisi ID kategori, nama kategori, dan poin per kilo. Transaksi dikategorikan berdasarkan jenis sampah. Selanjutnya lagi ada Dropbox. Dropbox berisi ID Dropbox, lokasi, dan ID daerah. Transaksi terjadi di satu Dropbox tertentu. Selanjutnya lagi ada daerah. Daerah di tabel daerah berisi ID daerah dan nama daerah. Nah, di ID daerah, satu daerah bisa memiliki banyak Dropbox. Dan di tabel transaksi penjemputan berisi ID transaksi, tanggal, berat sampah, total poin, ID masyarakat, ID kurir, ID kategori, dan ID Dropbox. Semuanya bersambung ke transaksi penjemputan. Selanjutnya kita sambung ke perancangan algoritma dan query operasi. Nah, pada bagian ini perancangan tambahan kami menerapkan standar penamaan dan coding agar sistem mudah dipahami dan dikembangkan. Seperti halaman dashboard, operasinya itu button, total masyarakat, dan kurir. Algoritmanya select count from masyarakat as total masyarakat, select count from kurir as total kurir. Seperti itu. Di sini bagian prototipe-nya. Bisa kalian lihat ada UI dari prototipe yang kami bikin. Nah, di bagian ini, di bagian 5, daftar file. Daftar file nomor 1 ada kelas analisis yang berisi halaman dashboard. Kelas diagramnya itu menampilkan
dashboard. Codingan dan nama filenya ada halaman dashboard.java. Halaman kategori yang kedua ada halaman kategori. Kelas diagramnya ada tampilkan kategori sampah. Codingannya halaman kategori sampah.java. Nah, di sini ada daftar data yang bisa kalian lihat. Dan mungkin segitu saja. Sebagai penutup, sistem e-waste dirancang untuk membantu pihak manajemen dalam memantau dan menganalisis data penjemputan sampah elektronik secara terpusat. Dengan adanya dashboard ini, proses recap data yang dilakukan secara manual dapat diotomatisasi. Baik, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.